Pernahkah kamu merasa yakin bahwa menyimpan daging di freezer otomatis membuatnya aman? Mungkin selama ini kita terlalu percaya pada suhu dingin. Padahal kenyataannya, freezer bisa menjadi sarang racun tersembunyi jika kita tidak tahu cara menggunakannya dengan benar. Freezer memang dirancang untuk mengawetkan. Tapi, proses penyimpanan yang salah bisa mengubahnya jadi alat penyebar bakteri berbahaya. Banyak dari kita yang tanpa sadar langsung memasukkan daging ke dalam freezer begitu sampai dari pasar. Tidak dipisahkan, tidak dibersihkan, bahkan masih dalam kantong kresek yang basah dan lengket. Tahukah kamu, daging yang disimpan tanpa persiapan itu penuh dengan sisa darah, lendir, dan cairan tubuh hewan? Di dalam cairan inilah bakteri seperti Salmonella, Listeria, dan E. coli berpesta. Walaupun suhu freezer sangat dingin, bakteri ini tidak benar-benar mati. Mereka hanya tidur, dan ketika daging dicairkan, mereka bangun dan berkembang biak lebih ganas dari sebelumnya. Yang lebih berbahaya, jika daging ayam dan sapi disimpan bersamaan tanpa pemisahan, cairan dari satu bisa mencemari yang lain. Terjadilah kontaminasi silang. Misalnya, air ayam mentah menetes ke daging sapi. Akibatnya, jenis bakteri bercampur dan menginfeksi semua bahan yang ada. Kita tidak melihatnya, tapi saat dimasak dan dimakan, hasilnya bisa sangat merusak. Kamu bisa mengalami mual hebat, muntah berulang, diare berdarah, bahkan ada potensi kerusakan organ dalam. Semua ini bukan karena daging yang buruk, tapi karena cara penyimpanannya yang salah. Lalu, bagaimana cara menyimpan yang benar? Pertama, begitu sampai dari pasar, pisahkan daging berdasarkan jenisnya. Ayam dengan ayam, sapi dengan sapi, ikan jangan disatukan. Bila perlu, cuci dengan air mengalir. Khusus ayam, berhati-hatilah karena percikan air bisa menyebar bakteri. Pastikan daging dikeringkan dengan tisu bersih setelah dibersihkan. Selanjutnya, potong proporsi masakan. Jangan simpan dalam jumlah besar sekaligus. Dengan memotong sesuai kebutuhan, kamu tidak perlu mencairkan semua saat hendak memasak. Ini penting untuk menjaga kualitas dan mencegah pembekuan ulang. Langkah sederhana ini bisa membuat perbedaan besar. Bukan hanya menjaga rasa daging tetap lezat, tapi juga menjaga tubuhmu dari ancaman bakteri yang tak terlihat. Dan kita belum selesai. Itu baru kesalahan pertama. Masih ada 6 lagi yang tak kalah penting. Dan salah satunya bisa terjadi hanya karena kamu menggunakan plastik biasa. Jangan kemana-mana. Selanjutnya, kita akan bongkar bahan berbahaya yang bisa masuk ke tubuh hanya karena plastik penyimpanan yang salah. Ini mungkin salah satu hal yang selama ini kamu anggap remeh, tapi ternyata bisa memicu penyakit jangka panjang. Bayangkan ini, kamu baru pulang dari pasar, buru-buru, lelah, lalu mengambil daging ayam atau sapi, memasukkannya ke dalam plastik kresek hitam, dan langsung menaruhnya di freezer. Kedengarannya sederhana, tapi sesungguhnya, kamu sedang membungkus daging dengan bahan yang bisa melepaskan racun. Plastik kresek, plastik es batu, kantong bening tipis. Semua itu bukan dirancang untuk menyimpan makanan. Terlebih lagi, bukan untuk digunakan dalam suhu beku. Kita menyebutnya plastik non-food grade. Artinya, plastik ini mengandung zat kimia seperti bisphenol A atau BPA, ftalat, dan pewarna sintetik yang tidak aman. Saat plastik jenis ini dibekukan, suhu rendah bisa memicu reaksi kimia. Zat beracun itu bisa larut, lalu menempel ke permukaan daging. Dan ketika daging dimasak, zat kimia tersebut ikut masuk ke dalam tubuh tanpa disadari. Efeknya tidak langsung terasa, tapi dalam jangka panjang bisa memicu gangguan hormon, kerusakan ginjal, bahkan risiko kanker. Lebih buruk lagi, plastik murah cenderung rapuh saat beku. Ia mudah sobek. Saat cairan daging mulai menetes, tetesan itu bisa mencemari bahan makanan lain yang ada di dalam freezer. Yang tadinya hanya satu bungkus daging, bisa mengontaminasi seluruh isi kulkas. Jadi,
Bukan lagi freezer penyelamat, tapi pabrik kontaminasi berlapis es. Apa solusinya? Gunakan plastik food grade. Plastik jenis ini aman untuk makanan dan tidak bereaksi dalam suhu ekstrim. Kamu bisa menggunakan kantong zipper khusus makanan. Atau lebih baik lagi, gunakan wadah plastik berkualitas tinggi yang sudah berlabel Food Safe. Untuk hasil terbaik, gunakan alat vakum sealer. Vakum sealer bekerja dengan menyedot udara dari kemasan. Dengan begitu, risiko pembusukan berkurang drastis. Tidak ada ruang bagi bakteri untuk berkembang. Selain itu, daging juga terhindar dari freezer burn. Apa itu freezer burn? Itu kondisi ketika udara dingin merusak permukaan daging, membuatnya kering, berubah warna, dan rasanya hambar. Dan yang tidak kalah penting, bungkus daging dengan rapat. Jangan biarkan udara masuk. Atur posisi dengan rapi di dalam freezer agar sirkulasi udara tetap lancar. Jangan asal menumpuk, karena daging yang terselip dan tertindih bisa rusak tanpa kamu sadari. Sekarang coba periksa isi freezermu. Berapa banyak plastik kresek hitam yang masih kamu gunakan? Berapa banyak daging yang belum terbungkus dengan benar? Mungkin selama ini kita merasa hemat, tapi justru sedang menabung bahaya yang mahal harganya. Dan ingat, keracunan tidak selalu datang dari makanan basi, tapi seringkali dari bahan pembungkus yang kita anggap sepele. Kita masih punya 5 kesalahan fatal lagi. Dan yang berikutnya adalah tentang sesuatu yang sering dianggap remeh, tapi bisa mengubah isi freezer menjadi misteri beracun. Apa itu? Bayangkan ini. Kamu membuka freezer, melihat satu bungkus dagingku, lalu bertanya-tanya sendiri. Ini daging sapi atau kambing? Sudah seminggu, sebulan, atau malah setahun disimpan? Kalau kamu pernah mengalami ini, kamu sedang bermain tebak-tebakan berbahaya dengan kesehatan. Tidak memberi label dan tanggal pada daging yang disimpan di freezer adalah kesalahan yang terlihat kecil, tapi efeknya bisa sangat serius. Ini bukan hanya soal ketertiban. Ini tentang keamanan makanan. Tanpa label, kamu tidak tahu kapan daging itu dibeli, berapa lama sudah dibekukan, dan apakah masih layak dikonsumsi atau tidak. Daging yang terlalu lama disimpan di freezer memang tidak selalu menunjukkan tanda fisik kebusukan. Warnanya mungkin masih merah. Baunya mungkin tidak terlalu mencolok. Tapi secara kimia, kualitasnya sudah jauh menurun. Protein di dalam daging mulai rusak. Kandungan enzim alami berubah. Dan lebih parahnya, beberapa zat bisa berubah menjadi senyawa toksik jika dimasak dalam kondisi yang sudah terlalu lama dibekukan. Inilah mengapa kita sering merasa masakan daging yang sudah lama dari freezer terasa hambar, berair, bahkan kadang aneh di mulut. Itu bukan karena bumbunya kurang, tapi karena kualitas dagingnya sudah berubah. Setiap jenis daging memiliki batas waktu penyimpanan yang ideal. Daging merah seperti sapi atau kambing sebaiknya disimpan tidak lebih dari 4-6 bulan. Daging ayam hanya bertahan maksimal 3 bulan. Ikan bahkan lebih singkat, sekitar 2 bulan. Setelah lewat dari masa itu, risiko kontaminasi dan kerusakan nutrisi meningkat drastis. Bayangkan jika kamu menyajikan daging yang sudah setahun di dalam freezer tanpa tahu kapan terakhir kali dibeli. Apalagi jika diberikan kepada anak-anak, ibu hamil, atau orang tua. Sistem kekebalan tubuh mereka tidak sekuat orang dewasa sehat. Dampaknya bisa fatal. Lalu bagaimana solusinya? Sangat sederhana. Selalu beri label pada setiap bungkus daging yang masuk ke dalam freezer. Tulis jenis dagingnya secara jelas. Sapi, ayam, kambing, atau ikan. Cantumkan juga tanggal pembelian. Dan idealnya, tambahkan estimasi batas waktu simpan. Kamu bisa menggunakan stiker label anti-air. Atau cukup gunakan spidol permanen dan tulis langsung di wadah atau plastik zipper. Gunakan sistem rotasi. Masak terlebih dahulu daging yang disimpan paling lama. Ini disebut prinsip first in, first out. Ingat, freezer bukan tempat menyimpan kejutan.
bukan peti misteri yang menyimpan masa lalu dalam bentuk beku. Freezer adalah tempat yang harus terorganisir dan terkendali, karena dari sanalah semua makanan kita berasal. Kebiasaan sederhana seperti memberi label bisa menyelamatkan kita dari banyak risiko tak terlihat. Ini bukan soal rapi-rapi. Ini soal menjaga nyawa keluarga lewat dapur yang disiplin. Dan jika kamu pikir mencairkan daging di meja dapur itu cepat dan aman, tunggu dulu. Pernahkah kamu terburu-buru ingin memasak, lalu mengambil daging beku dari freezer dan menaruhnya di meja dapur agar cepat mencair? Atau merendamnya dalam air biasa selama berjam-jam karena ingin mempercepat prosesnya? Jika iya, kamu tidak sendirian. Tapi kamu juga sedang membuka pintu lebar bagi bakteri untuk masuk ke makananmu. Mencairkan daging di suhu ruang adalah kesalahan klasik yang masih sering dilakukan banyak orang. Padahal, suhu ruang sekitar 25 hingga 30 derajat Celcius adalah kondisi yang sempurna bagi bakteri untuk berkembang biak dengan cepat. Dan itu terjadi bahkan sebelum seluruh bagian daging benar-benar mencair. Permukaan daging akan mulai melunak, lembek, dan basah. Namun bagian dalamnya masih keras seperti batu. Di saat inilah, bakteri yang sebelumnya tertidur saat pembekuan bangkit di permukaan daging. Mereka mulai memperbanyak diri. Dalam waktu 2 jam saja, jumlahnya bisa berlipat ganda. Dan yang paling berbahaya, mereka menghasilkan toksin yang tidak akan hilang meskipun daging sudah dimasak. Salah satu contoh nyata adalah keracunan akibat bakteri Clostridium perfringens. Gejalanya bisa sangat parah. Sakit perut hebat, muntah mendadak, diare dan dehidrasi yang bisa menyebabkan tubuh lemas ketika. Dan semua itu bisa terjadi hanya karena satu kesalahan kecil. Defrost di suhu ruang. Lalu bagaimana cara mencairkan daging yang aman? Para ahli gizi dan dokter merekomendasikan 3 metode. Yang pertama adalah mencairkan di kulkas. Letakkan daging di bagian chiller, yaitu rak pendingin, dan biarkan selama 12 hingga 24 jam. Ini memang butuh waktu, tapi jauh lebih aman karena suhu rendah mencegah bakteri berkembang. Metode kedua adalah merendam dalam air dingin. Tapi bukan sembarang cara. Masukkan daging ke dalam wadah tertutup rapat, lalu rendam di air dingin. Pastikan air diganti setiap 30 menit agar tetap segar dan tidak menjadi tempat berkembang biak mikroba. Cara ini lebih cepat, tapi tetap aman jika dilakukan dengan benar. Metode ketiga adalah menggunakan microwave. Banyak microwave modern memiliki fitur defrost khusus untuk daging. Tapi hati-hati, daging yang dicairkan dengan microwave harus langsung dimasak, karena beberapa bagian mungkin mulai matang dan bisa rusak jika dibiarkan terlalu lama. Hindari cara tradisional yang masih banyak dilakukan, seperti menaruh daging di baskom terbuka atau di atas meja dapur. Ingat, begitu kamu meletakkan daging di suhu ruang, kamu sedang memberi sinyal kepada bakteri untuk mulai menyerang. Dan hal terpenting yang harus kamu ingat adalah ini. Daging yang sudah dicairkan tidak boleh dibekukan ulang. Tapi kenapa? Apa bahayanya? Jawabannya akan kita bongkar di chapter 5. Karena membekukan ulang daging bukan hanya merusak rasa dan tekstur, tapi bisa menjadi senjata diam-diam yang menghancurkan kesehatanmu. Bayangkan ini, kamu sudah merencanakan memasak rendang. Maka kamu mencairkan 1 kilogram daging sapi dari freezer. Tapi tiba-tiba tamumu batal datang. Daging pun tidak jadi dimasak. Lalu kamu berpikir, simpan saja lagi ke freezer. Aman, kan? Sayangnya, ini adalah salah satu kesalahan paling umum yang justru sangat berbahaya. Membekukan ulang daging yang sudah dicairkan adalah tindakan yang merusak struktur, rasa, dan yang paling penting, keselamatan. Saat daging dibekukan untuk pertama kali, cairan alami di dalam seratnya mengeras membentuk kristal es. Ketika daging dicairkan, kristal-kristal itu meleleh. Cairan mengalir keluar, protein mulai melemah, dan serat daging jadi lebih lembek. Jika kemudian kamu membekukannya lagi,
akan terbentuk kristal es baru dari cairan yang sudah keluar. Kristal ini merobek struktur daging dari dalam. Akibatnya, saat dimasak, daging terasa hambar, alot, bahkan berair seperti spons. Tapi bukan hanya soal rasa. Di balik itu, ada bahaya yang lebih tersembunyi. Bakteri yang sempat bangkit saat pencairan tidak sepenuhnya mati saat dibekukan ulang. Mereka hanya berhenti berkembang, tapi tetap ada. Dan ketika daging ini dicairkan untuk kedua kalinya, mereka bangkit lagi. Dengan jumlah yang lebih besar, daya rusak yang lebih tinggi, dan potensi menghasilkan toksin yang tidak bisa hilang meski dimasak. Jika daging hanya dimasak setengah matang, atau suhu bagian dalam tidak benar-benar panas, bakteri ini bisa tetap hidup dan berpindah ke dalam tubuh kita. Dalam kasus tertentu, ini bisa memicu keracunan makanan akut, mual hebat, diare berhari-hari, atau bahkan infeksi yang menyerang pencernaan. Solusi terbaik, jangan pernah membekukan ulang daging yang sudah dicairkan. Anggap saja daging itu seperti waktu. Jika sudah lewat, tidak bisa diputar kembali. Lalu bagaimana cara mencegahnya? Kuncinya ada pada saat awal penyimpanan. Jangan simpan daging dalam jumlah besar dalam satu kemasan. Bagi menjadi porsi kecil, misalnya 250 hingga 500 gram per bungkus. Gunakan wadah vakum atau plastik zipper food grade. Dengan begini, kamu hanya perlu mencairkan sesuai kebutuhan. Jika sudah dicairkan, maka daging itu harus langsung dimasak. Tidak ada alasan, tidak ada kompromi. Mau masakan batal? Tetap harus dimasak. Lalu jika tidak dimakan hari itu juga, kamu masih bisa menyimpannya dalam bentuk matang di kulkas. Tapi bukan dalam bentuk mentah yang dicairkan dan dibekukan kembali. Kesadaran ini penting, karena banyak dari kita yang tidak sadar sudah melakukan kesalahan ini bertahun-tahun. Kita merasa sayang membuang daging, tapi justru sedang menyimpan racun perlahan dalam tubuh. Berikutnya, kita akan bahas musuh yang tidak terlihat tapi diam-diam merusak semua upaya kita. Suhu freezer yang tidak stabil. Kamu pikir freezermu sudah cukup dingin? Belum tentu. Karena yang menentukan keamanan bukan hanya dinginnya suhu, tapi kestabilannya. Kita sering merasa tenang saat membuka freezer dan melihat semuanya beku. Es menempel di dinding, daging keras seperti batu, dan udara terasa dingin menyengat. Tapi tahukah kamu, di balik permukaan yang beku itu, bisa tersembunyi ancaman serius? Bukan dari makanannya, tapi dari suhu yang naik turun tanpa kita sadari. Freezer yang tidak stabil secara suhu adalah musuh dalam selimut. Ia terlihat beku, tapi sebenarnya rapuh. Suhu ideal untuk menyimpan daging adalah minus 18 derajat Celcius atau lebih rendah. Dalam suhu ini, aktivitas bakteri benar-benar dibekukan, dan proses pembusukan bisa tertunda selama berbulan-bulan. Namun apa yang terjadi jika suhu sering berubah? Misalnya karena pintu freezer terlalu sering dibuka, atau karena freezer terlalu penuh, atau bahkan karena pemadaman listrik yang kamu anggap sepele. Bakteri tidak perlu banyak celah untuk berkembang. Begitu suhu naik ke minus 10 atau minus 5 derajat saja selama beberapa jam, itu cukup untuk membangunkan mereka dari tidur panjangnya. Mereka mulai perlahan aktif, lalu diam kembali saat suhu turun. Dan ini terjadi berulang tanpa kita sadari. Efeknya memang tidak langsung terasa. Tapi ketika daging dimasak dan dikonsumsi, sisa-sisa bakteri yang tidak mati sempurna bisa masuk ke tubuh. Dalam jangka panjang, ini bisa memicu penumpukan histamin, racun ringan, atau senyawa sisa bakteri yang mengganggu pencernaan, menurunkan kekebalan tubuh, atau menyebabkan infeksi kronis pada saluran cerna. Kamu mungkin tidak langsung sakit, tapi tubuhmu menyimpan bom waktu dari setiap ketidakstabilan itu. Lalu apa solusinya? Pertama, gunakan thermometer freezer. Alat ini murah, praktis, dan bisa menunjukkan suhu aktual di dalam ruang beku. Jangan hanya mengandalkan perasaan. Kedua, hindari membuka tutup freezer terlalu sering atau terlalu lama.
Setiap kali pintu terbuka, suhu dalamnya terganggu. Apalagi jika freezer dibiarkan terbuka saat kita memilih-milih bahan makanan. Ketiga, jangan memenuhi freezer sampai penuh sesak. Sirkulasi udara dingin harus lancar agar semua bahan mendapatkan suhu yang merata. Biarkan ada ruang antara satu wadah dan wadah lainnya. Keempat, jika kamu tinggal di daerah rawan mati listrik, pertimbangkan untuk membeli freezer dengan sistem inverter atau gunakan UPS, yaitu sistem cadangan listrik sementara. Ingat, dingin itu belum tentu aman. Yang menjamin keamanan bukan hanya derajat suhu, tapi kestabilannya dari waktu ke waktu. Kita sering terlalu percaya pada apa yang tampak, tapi justru karena tidak terlihat, bahaya dari suhu tidak stabil bisa terus mengintai keluarga tanpa disadari. Dan sekarang, kita sampai pada kesalahan terakhir, tapi bukan yang paling ringan. Justru inilah kesalahan yang bisa langsung berdampak fatal, terutama pada anak-anak, lansia, dan ibu hamil. Menyimpan daging mentah berdekatan dengan makanan matang. Ini bukan lagi tentang kebersihan. Ini tentang mempertaruhkan nyawa. Sekarang bayangkan kulkasmu. Di rak atas, ada wadah daging ayam mentah. Di bawahnya, kamu simpan potongan buah semangka yang sudah dipotong. Di sisi lainnya, ada nasi sisa tadi malam masih terbuka. Kelihatannya wajar, tidak ada yang aneh. Tapi tahukah kamu sedang menyusun peta penyebaran racun yang sangat nyata. Inilah yang disebut kontaminasi silang. Ketika daging mentah, terutama ayam, sapi, atau ikan, disimpan terlalu dekat dengan makanan matang atau makanan yang tidak akan dimasak ulang, cairan dari daging itu bisa menetes. Bisa juga uap dingin membawa partikel mikroba dan menempel ke makanan lain. Air tetesan dari ayam mentah yang menetes ke salah sisa. Wadah daging yang bersentuhan langsung dengan buah potong. Atau talenan bekas daging yang tidak dibersihkan lalu digunakan untuk memotong roti. Semua ini adalah pintu masuk bakteri ke dalam tubuh. Bakteri seperti Campylobacter, E. coli, dan Listeria tidak memerlukan banyak ruang untuk menyebar. Mereka berpindah lewat cairan, lewat permukaan rak kulkas, lewat sendok yang digunakan gonta-ganti. Dan begitu makanan matang terpapar, bakteri ini tidak akan dibunuh karena tidak dimasak ulang. Mereka langsung masuk ke dalam tubuh saat dimakan. Efeknya bisa langsung terasa, terutama pada kelompok rentan, anak-anak, ibu hamil, lansia, atau siapapun dengan daya tahan tubuh yang menurun. Mulai dari mual dan muntah, hingga infeksi serius yang menyerang saluran pencernaan. Yang lebih mengerikan, semua ini seringkali terjadi di rumah yang terlihat bersih. Rumah yang rapi, kulkas yang penuh makanan lezat. Tapi sayangnya, tanpa disadari, menjadi tempat berkembang biaknya racun tak kasat mata. Lalu apa solusi pencegahannya? Simpan daging mentah di rak paling bawah. Gunakan wadah tertutup rapat agar tidak ada cairan yang bisa menetes. Pisahkan zona penyimpanan antara daging mentah dan makanan matang. Jangan biarkan keduanya berdempetan. Lap bersih freezer dan kulkas secara rutin, terutama bagian dasar, sudut, dan rak penyimpanan. Gunakan label besar yang jelas. Misalnya, mentah dan matang. Ini membantu anggota keluarga lain agar tidak tertukar saat mengambil bahan. Ingat, kulkas adalah jantung dari dapur modern. Tapi jantung ini harus berdetak dalam ritme yang sehat. Jangan biarkan ia menjadi tempat lahirnya racun yang perlahan tapi pasti menyerang orang-orang yang kamu cintai. Dan sekarang, setelah kita melewati 7 kesalahan fatal dalam menyimpan daging, mari kita bertanya pada diri sendiri. Berapa kali kita mengabaikan hal-hal kecil ini? Berapa banyak makanan yang terlihat aman, ternyata diam-diam menyimpan ancaman? Karena faktanya, freezer dan kulkas bukan penyelamat otomatis. Mereka hanya sekuat pengetahuan dan kebiasaan kita dalam menggunakannya. Sekarang kamu sudah tahu semuanya. Kalau kamu merasa video ini mengubah cara pandangmu terhadap makanan di rumah, jangan ragu untuk klik tombol like.
Share video ini ke semua orang yang kamu pedulikan. Dan yang paling penting, tekan subscribe sekarang juga. Karena akan ada lebih banyak lagi video yang bukan hanya membahas makanan, tapi juga cara hidup yang lebih aman, sehat, dan bertanggung jawab. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga informasi ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan penyelamat di meja makan keluargamu.